budaya, namo budaya. Namo budaya. Ya, untuk suara oke ya, kedengaran ya, fine ya. Jelas Romo. Oke, gimana kabar di Bali? Baik semua, sehat? Sehat. Ya, Bali udah mulai ramai ya, udah mulai open. Gimana kondisi sekarang untuk Omikron? Sepi lagi atau oke semua Bali, no problem, aman? Mudah-mudahan aman semua ya. Omikronnya Oke. meningkat. Gitu ya. Mudah-mudahan semua baik kembali, pandemi segera berlalu dan kita semua bisa beraktivitas secara normal lagi dan semua masyarakat juga bisa terbebaskan dari pandemi ini. Oke. Nah, hari ini kita akan bicara tentang agama Buddha, tradisi dan kepercayaan ya. Jadi kalau kita bicara saat ini minggu-minggu ini, oh ya jangan lupa, saya lupa. Ya, mesti ucapin Tiong Si Fat Chai untuk yang merayakannya ya, teman-teman umat Tionghoa ya, dimanapun berada, sedang merayakan Imlek ya, selamat tahun baru Imlek. Semoga kita semua sehat sejahtera di tahun macan air ini ya. Oke, jadi kalau kita bicara tentang tradisi tidak bisa dilepaskan dari umat Buddha yang keturunan orang Tionghoa, ya orang Chinese ya. Jadi kita bagaimanapun akar budaya kita, leluhur kita dari Tionghoa, Tiongkok, ya. Jadi sedikit banyak kita akan mewarisi atau mengikuti tradisi-tradisi yang sudah ada di kalangan orang Tionghoa ya. Jadi kebetulan ya umat Buddhanya sendiri banyak orang Tionghoa sehingga boleh dibilang pengaruh tradisi orang Tionghoa terhadap agama Buddha, khususnya di Asia ya, bukan hanya Indonesia tapi Asia, ya itu sangat berpengaruh besar. Nah, kalau kita melihat apa yang terjadi di Indonesia, ya kalau kita di sini nih, ini saya bisa ngobrol sama siapa ini, Budayana Center Bali, namanya siapa ini? Ya, yang di, jadi biar ada nama kita bisa ngobrol nih. Namanya siapa? Boleh tahu nih, Budayana Center Bali. Nah, mungkin bisa kita ngobrol-ngobrol. Ya, saya Marlin kok, Sumarlim. Marlin, ya, ke Marlin. Thank you. Ya, Ko Marlin, saya panggil Ko Marlin aja ya. Ya. Boleh. Ko Marlin, iya. Yang bakar, misalnya kita lihat tradisi ya, yang bakar uang kertas itu, tahu ya? Pecua, kimcua, gincua, apa cua semua. Yang bakar rumah-rumah itu. Umat Buddha bukan? Umat Buddha juga banyak yang melakukan itu. Banyak yang melakukan. KTP-nya Buddha. Oh gitu ya. Tapi kalau tradisi Buddhis mungkin bukan ya. Wah, ini jawabannya benar banget. Ya, jadi banyak yang bilang, itu bukan umat Buddha tuh. Siapa yang bilang bukan umat Buddha? Coba lihat KTP-nya. KTP-nya apa? Umat Buddha. Ya kan? Jadi kalau kita bilang ada dari ajaran atau tetangga bilang, umat Buddha kok bakar uang kertas, setuju nggak? Seharusnya enggak sih. Seharusnya enggak. Tetapi ketika dilihat KTP-nya, kalau sekarang mungkin udah ada cabangnya ke Konghucu kali ya. Ya, berapa banyak yang Konghucu? Sisanya banyak orang, bahkan teman-teman saya nggak tahu tuh, ya, bedanya seperti apa. Yang mereka tahu adalah umat Buddha ini bakar uang kertas, ya kan? Ya, kalau ada masalah pergi ke kelenteng, minta apa? Ya. Kalau minta biasanya ingetnya film zombinya Chinese tuh ya, yang lompat-lompat tempel pok gitu. Kalau ada apa-apa minta tahu gitu ya, minta jimat gitu. Pakai jimat lah. Terus kalau umat Buddha itu kalau sembahyang kemana? Ke kelenteng. Ke kelenteng juga. Kita bilang umat Buddha katakan, oh enggak, kita ke vihara. Coba lihat ya ke kelenteng, cek KTP-nya. Umat Buddha. Jadi ketika ada yang mengatakan bahwa umat Buddha
melakukan hal-hal seperti itu, kita tidak bisa mengatakan bukan, gitu, tidak, karena memang pada kenyataannya umat Buddha ya begitu. Jadi secara umum umat Buddha atau kita bilang orang Chinese ya atau orang Tionghoa pada zaman dulu juga sama ya, bahwa antara tradisi agama itu kadang-kadang beda-beda tipis gitu ya, karena dalam kehidupan nyatanya tradisi ini sangat kental ya, berpengaruh terhadap kehidupan kita. Mengapa ini terjadi? Karena agama Buddha ya, terutama kita bicara agama Buddha. Agama Buddha sendiri berkembang di Tiongkok itu abad pertama. Kalau kita bicara tentang masuknya ke Tiongkok abad pertama sebelum Masehi ya. Tapi kalau kita bilang berkembang mulai dikenal dan berkembang itu abad pertama sesudah Masehi, dan nanti pada masa dinasti Tang abad ke-6, ke-7, ke-8, ke-9 dan seterusnya itu mulai berkembang luas. Nah, ketika kita bicara agama Buddha berkembang di Tiongkok, tentu di Tiongkok bukan berarti masih nol, orang nggak percaya apa-apa ya. Di Tiongkok sendiri tradisi, keyakinan dan hal-hal yang kita sebut sebagai pola-pola kepercayaan gitu ya, itu sudah berkembang sangat pesat, sangat banyak ya. Konghucu, kalau kita bicara tentang, oh ya, nah ini kita bicara tentang tahun baru Imlek, ya. Tahun baru Imlek, apa namanya? Tahun ini tahun berapa ya? Oh, Semarling, tahu nggak? Nggak ngikutin ginian, ikutinnya dapat angpaunya aja. Oh, dapat angpau. Tahunnya lupa ya? Tahunnya nggak tahu. Teman-teman di Budayana Center Bali, ada nggak tahun baru Imlek tahun berapa tahun ini? Nah, ayo, siapa yang tahu nih? 2573. 2573, keren. Tahu nggak dari mana hitungannya 2573? Nah, ini yang penting nih. Kalender Cina. Ayo, dari kalender. Tahu dari kalender. Kalender tulisnya salah juga nggak tahu nih. Kalau tiba-tiba nggak ada kalender, nah, kita lihat 2573 itu dari mana? Ya, ini sekalian kita belajar sedikit ya. Jadi 2573 itu dihitung dari mulai lahirnya Nabi Konghucu. Nah, Nabi Konghucu itu lahir di tahun 551 sebelum Masehi. Oke, jadi kalender ada dua sebetulnya, tahun Kongsiri dengan tahun Tao ya. Kalau teman-teman tahu lain lagi ya tahunnya. Nah, jadi kalau Kongzili itu dimulai dari tahun lahirnya Nabi Konghucu, yaitu 551 sebelum Masehi. Jadi tahun berapa sekarang? 2022 ditambah 551. Jadilah 2573. Oke ya, nah, diajarin rumusnya. Jadi lain kali kalau ditanya, tahun berapa Imlek tahun ini ya, tahun depan misalnya. Ya, ingat, 551 sebelum Masehi itu adalah tahun lahirnya Nabi Konghucu, ditambah dengan tahun sekarang. Jadilah tahun Imlek. Nah, masyarakat Tionghoa di Tiongkok, karena menghormati Konghucu, ya sebagai nabi terakhir dari ajaran yang namanya Konghucu, mereka menetapkan tahun baru, dimulainya tahun baru Imlek atau tahun baru China, dimulai dari tahun kelahiran Nabi Konghucu. Nah, Nabi Konghucu sendiri bisa dikatakan adalah nabi terakhir dari ajaran Konghucu. Jadi bukan nabi pertama. Nah, nabi terakhir, nabi pertama itu ada lebih kurang 3.000 tahun sebelum Masehi. Nah, asik kan? Jadi ajaran yang kita sebut Konghucu ini sendiri sudah jauh lebih lama dari yang kita perkirakan. Nabi Konghucu sendiri yang berjasa mengumpulkan menjadi 5 kitab utama ajaran-ajaran ini. Jadi ajaran-ajaran yang sudah ada dia kumpulkan, dia tuliskan dan dia ajarkan kepada murid-muridnya. Yang kita lihat mereka punya buku baku tentang ajaran Konghucunya, ya. Yang ajaran Konghucu sendiri mengambil atau merangkum dari semua ajaran-ajaran selama ribuan tahun di Tiongkok. Artinya apa? Tradisi-tradisi yang sudah berkembang di Tiongkok itu banyak sekali. Apalagi kita bicara tentang Tao, ajaran yang sangat tua. Ya, kalau kita lihat yang itu, yang
tausu. Ya, tausu itu yang di kelenteng-kelenteng keluarin hu. Ya, tahu ya, potong-potong lidah. Di Bali ada nggak ini? Ya, kalau Cicak Go itu kelenteng-kelenteng itu biasanya rame banget ya, terus nanti tausunya pakai pisau, terus tulis hu gitu ya, tulis jimatnya gitu kan. Ya. Nah, terus teman-teman di sini siapa yang pernah pergi ke kelenteng Tiuciam, Tiuciam. Cokok, keluar tuh satu batang itu. Siapa? Ayo. Ya, ada nggak di Bali? Rasanya ada sih. Ya, di kelenteng-kelenteng banyak ya, di tiuciam-tiuciam gitu kan. Nanti pakai syampoi, tanya gitu, ya. Ada dua apa namanya? Dua mangkok gitu ya, kiri kanan gitu ya. Ya, pernah tahu ya, teman-teman ya? Ke tiuciam misalnya ke kelenteng misalnya tanya sesuatu. Ya, apa itu? Ini apa namanya? Syampoi itu apa sih? Ya, siopoi. Pernah tahu Pak Sumarlim, siopoi? Lempar ke atas terus nanti ada dua mangkok itu. Ya, Kalau ada. Biasanya kalau tutup-tutup mungkin apa ketawa gitu ya. kalau tutup-tutup berarti tidak. Tidak. Ah, Kalau buka-buka, kalau satu buka, satu tutup berarti ya. oke. Ya kan? Ya. Kalau duanya buka-buka artinya Ya tidak juga sih, cuma ketawa atau apa gitu. ini lagi loading, lagi mikir. Oh. Dewanya lagi mikir, ya. Loading dulu. Ya, Wi-Fi-nya belum nyambung. Ini iya tidak. Jadi diulang kembali. Wi-Fi-nya belum nyambung, loading. Nah, tradisi-tradisi ini, ya, kalau kita pahami, ternyata mengandung begitu banyak nilai-nilai positif. Ya. Jadi kalau kita lihat orang dulu, ya ini kita ngobrol secara umum ya, bagaimana umat Buddha melakukan tradisi ya hari ini. Nah, kalau kita lihat orang tua kita zaman dulu, ya misalnya tanya papa mamanya Pak Sumarlim, ya mama papa engkong dulu misalnya ya. Kalau anak sakit tuh biasanya kemana ya? Kalau zaman dulu kan susah ke dokter kan. Iya, mereka kemana biasanya? Ya, beberapa yang saya tahu ada beberapa ini yang masih kayak orang pinter gitu lah. Bawa ke Betul. orang pinter nanya-nanya gitu. Iya, orang pinter kadang-kadang di kelenteng, nanya ke tausunya. Keluarlah hu, kan bakar hu, taruh di Minum, gelas, dibakar diminum. diminum ya. Ya, dokter kalah kalau zaman dulu ya. Tausu ini segalanya. Oh, anak demam, ya, pakai hu, bakar, minum, kan gitu kan. Ya, bisnis nggak lancar, banyak saingan. Apa? Bakar hu, taruh di depan rumah, depan Atau ruko, simpen di kan gitu. lemari, ya. Nah, simpan di lemari. Nah, tradisi ini banyak banget. Kalau yang ketawa itu berarti nggak usah ditanya lagi umurnya berapa gitu. Kalau yang bengong-bengong, ketahuan umurnya berapa. Jadi beda ini. Kalau yang ketawa ini ya umurnya udah tahu sendiri lah ya. Tapi kalau anak-anak di muda ngomong apa itu penceramanya kagak ngerti mereka. Jadi kalau kita bicara tradisi ini biasa asiknya kalau ketemu yang sudah agak old gitu ya, agak old, ya mereka akan punya memori-memori yang melihat bahwa agama Buddha ini sesuatu yang unik gitu loh. Ketika kita bicara agama Buddha berkembang di Asia, maka agama Buddha itu terbawa atau masuk tidak serta-merta hanya agama Buddhanya saja, akan tetapi tradisi, budaya, kebiasaan, termasuk Tao dan Konghucu, itu terbawa sekaligus. Jadi, agama Buddha yang berkembang di Indonesia, itu agama Buddha yang boleh dibilang ya campur baur, nggak bisa dilatkan lagi satu yang murni, apa sih yang paling murni? Ya tidak. Dan boleh kita katakan ya dalam satu buku karya saya lupa namanya, saya baca bahwa beliau mengatakan salah satu biku paling senior ya, biku senior banget, dia katakan bahwa semua ya agama termasuk agama Buddha baik di Sri Lanka, di Thailand, dimanapun tidak ada yang 100% murni, pasti ada percampuran budaya setempat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan seterusnya yang berpengaruh gitu. Tidak ada ya, yang mengatakan bahwa 100% pasti sesuai dengan yang pertama awal, tidaklah. Pasti ada perubahan-perubahan yang terjadi ya. Karena kebiasaan orang, tradisi, budaya dan apapun itu akan berpengaruh besar terhadap perkembangan sebuah agama di
negara tertentu. Nah, kebetulan kalau kita bicara tentang agama Buddha di umat Chinese ya atau umat Tionghoa, maka tradisi-tradisi kebiasaan dan budaya-budaya yang ada di dalam kebiasaan orang Tionghoa sedikit banyak pasti akan berpengaruh terhadap perkembangan agama Buddha itu sendiri. Ya, kalau kita melihat apa yang terjadi ketika agama Buddha ini bercampur dengan tradisi atau akulturasi namanya, akulturasi, maka tidak bisa lagi dikatakan bahwa sebuah tradisi, sebuah agama itu murni hanya itu saja. Contoh kalau kita lihat, ya, agama Buddha ketika berkembang di Tiongkok, ya, jadilah agama Buddha yang kita kenal sebagai Mahayana saat ini, ya. Di India sendiri sebelum berkembang Tiongkok juga sudah Mahayana. Cuman Mahayana yang di India dengan Mahayana yang di Tiongkok, kemudian kita lihat yang di Vietnam, kemudian yang di Korea, di Jepang, dan seterusnya, ternyata punya begitu banyak varian juga. Dan kalau kita bicara tentang tradisi, sama. Tradisi di Tiongkok dengan tradisi di Indonesia juga sudah punya begitu banyak cabang yang berubah gitu. Kalau kita lihat misalnya ya, saya punya satu hal yang menarik gitu ya. Saya baru tahu kalau orang Tiongkok ya, orang China gitu, itu ada tour jalan-jalan ke Tangerang. Oh, saya bingung. Orang Tiongkok jalan-jalan ke tour ke Tangerang untuk melihat budaya perkawinan orang Cina Benteng. Nah, orang Tiongkok datang lihat perkawinan orang Tiongkok, perkawinan orang Tiongkok di Indonesia. Lah kan bingung, ini yang mana yang Tiongkok gitu. Ternyata di orang-orang Tionghoa di Tangerang ya, Cina Benteng, mereka masih mempertahankan tradisi perkawinan orang Tionghoa abad ke kalau nggak salah abad ke 18 gitu ya. Ya, yang masih dinasti abad ke-16, dinasti Ming, yang masih sangat tradisional banget gitu. Ya, kalau teman-teman datang ke Tangerang ya bisa lihat ya di sana banyak sekali terjadi orang-orang kita lihat deh, misalnya ketemu di jalan ya di Tangerang, orangnya hitam legam gitu ya. Kemudian kita bilang, "Abang orang mana?" "Oh, saya orang Cina." Saya bingung, ini hitam legam, mata gede, tapi mereka bilang, "Saya ini keturunan Cina." Loh, kok bisa? Nah, kan gitu. Karena sudah terjadi nenek moyangnya datang ke Indonesia itu abad keberapa gitu ya, tradisi masih terbawa dan sudah terjadi akulturasinya begitu kuat. Ya, jadi teman-teman, Bapak Ibu semua dimanapun berada, bahwa tradisi ini tidak bisa dilepaskan dari kebiasaan-kebiasaan kita sebagai umat Buddha. Akan tetapi kita sebagai umat Buddha harus memahami ya bahwa tradisi-tradisi ada bukan untuk dipertentangkan, tapi kita ambil sebagai kekayaan budaya kita. Ya, jadi kalau kita melihat tradisi-tradisi umat Buddha yang tidak sesuai dengan ajaran Buddha, bukan berarti mereka salah, ya, bukan berarti mereka tidak tepat. Terjadi perbedaan pandangan terhadap apa yang namanya tradisi ini dengan agama Buddha, iya terjadi. Ya, contoh sederhana saja misalnya, ketika pergi cengbeng gitu ya, pergi sembahyang ke kuburan atau pergi sembahyang ke orang tua, ya. Biasanya yang dibawa apa? Pergi ke sembahyang kuburan. Ya. Kalau orang Tionghoa pergi sembahyang kuburan bawa apa? Sumarlim, tahu nggak? Misalnya persembahannya. Kalau saya sendiri udah gak ada tradisi itu ya untuk ke kuburan itu, karena biasanya kebanyakan dikremasi sudah. Oh gitu ya. Tapi kalau biasa mungkin makanan gitu kali ya, makanan kertas sembayang yang dibakar itu mungkin itu kali. Makanannya apa Pak Sumarlim biasanya? Ya mungkin samseng kali ya. Kalau ya. Samseng anak-anak muda ini nggak tahu itu samseng itu apa. Pak Sumarlim boleh jelaskan. Samseng itu apa Pak Sumarlim? Biar asik nih. Kemarin saya baru dengar kayaknya nih. Rumah apa siapa yang ini kemarin yang di ini?
Oh, saya itu. Ya, yang udara, darat, sama laut itu ya. Oh iya betul. Nah, Kayak TNI ya. Kayak TNI. ya, Ada bahan angkatan darat, hewan-hewan angkatan laut, udara, angkatan laut, darat udara. ya. Betul. Lucu sih memang bahwa ketika kita melihat umat Buddhis melihat bahwa oh ya ini Samseng eh, darat diwakili oleh si babi ya. Kalau di mana-mana kalau kita melihat kadang-kadang pas meninggal tuh babinya berjejer-jejer ya. Ya persembahan untuk orang yang meninggal, nenek saya gitu ya, itu umurnya mesti 9 ekor babi. Ya itu masih tradisi banget lah. Kenapa? Karena umurnya sudah di atas 90. Nah ayo. Jadi Jadi di 9 ekor itu sudah meninggal, maaf, sudah meninggal. ya pas meninggalnya. Pas meninggalnya 9 ekor gitu. Wah. Nanti itu ada hitung-hitungannya semua, ada Wah. matematikanya. Kita yang bingung. Ya kita bilang, nah kita bicara tentang itu. Ya bagaimana tradisi masih menghendaki itu gitu ya. Jadi teman-teman yang belum tahu Angkatan Darat, Laut dan Udara, kita jelaskan sedikit. Angkatan Darat itu biasa diwakili si babi ya. Jadi di mana-mana kalau ada persembahan babi itu berarti mewakili darat. Ya yang laut biasanya air ya, air itu yang ikan bandeng. Nah, sering kita lihat ikan bandeng, ikan mas dan seterusnya. Yang mewakili udara yang biasa ada sayap, kalau sayap itu apa? Ayam atau bebek. Nah, jadi persembahan yang dianggap sempurna, yang paling bagus adalah persembahan yang mewakili 3 alam kepada leluhur atau kepada dewa atau kepada apapun. Itu kan tradisi di Konghucu yang menyatakan bahwa apapun yang ada di alam ini ya, jadi apapun ya, itu memang diciptakan atau berada ada untuk untuk manusia gitu. Jadi mereka tidak seperti agama Buddha mengenal 31 alam ya, tidak. Mereka hanya mengenal alam ya alam manusia, alam leluhur, alam dewa. Nah, ini yang diakui ya. Jadi yang dibawa itu ya fine, boleh dimakan. Jadi kalau kita ke Tiongkok, kita lihat apapun ya, itu kayak ada lagu apa namanya, lagu cicak-cicak di dinding ya. Apapun yang lewat, apapun yang bisa terbang, apapun yang bisa berjalan, apapun yang bisa kelihatan, hap, lalu ditangkap. Udah langsung masuk panci, masuk kuali, selesai. Jadi kalau di sana mau yang dari yang lompat, bisa terbang, bisa berjalan, bisa merangkak, bisa apa juga semua dimakan. Dan fine bagi mereka mah biasa-biasa saja. Itu kan toh itu memang ada untuk dimakan gitu kan. Berbeda dengan Buddhis. Kalau Buddhis kan mikirnya 31 alam. Ada perbedaan-perbedaan di sana ya. Jadi kalau kita melihat hal ini, maka kita akan tahu bahwa tradisi itu bukan sebuah hal yang kita katakan benar atau salah. Jadi kalau kita bicara umat Buddha, katakan, oh kalau begitu yang paling benar yang mana? Kita nggak bisa katakan yang paling yang benar yang mana. Ya, masing-masing akan melihat dari sudut pandangnya. Ya, kemarin saya di contoh sederhana ya. Kemarin saya ambil contoh, mungkin Pak Sumarni yang sudah lihat video yang tentang Imlekan itu, ya, bisa melihat. Nah, teman-teman yang belum melihat, ya, kita sering kasih contoh sederhana sedikit ya. Misalnya ya Pak Sumarlin ketemu saya nih, saya kan orang tradisi ya, orang tradisi yang sering ke kelenteng ya. Ketika kelenteng ya kita pasang lilin, pasang hiung besar-besar ya. Kadang-kadang bisa sampai 50 juta. Ya, satu lilin bisa 50 juta. Ya, itu tergantung kati namanya. Berapa kati ya. Ada yang 10 kati, 40 kati, 80 kati, 500 sampai 1000 kati. Itu sampai ke plafon. Tingginya itu ada ukuran hong shui-nya. Lebar, tinggi, diameter hong shui. Itu ada hong shui-nya, nggak bisa sembarangan. Ya. Jadi setelah keluar uang begitu banyak ya itu lilinnya belum tentu setahun habis ya. Belum tentu setahun habis. Jadi kadang-kadang setahun itu cuma baru sampai seperberapanya gitu ya. Habis setahun loh. Bisa bayangkan besarnya bagaimana. Ya. Dan orang happy loh. Ya, yang bisa bakar atau pasang lilin atau hiu besar-besar, happy banget. Mereka merasa bahwa mereka mampu melakukan itu dan rezeki mereka berasal dari
Tien, langit, para dewa yang melindungi. Setahun sekali, ayolah kita berikan satu penghargaan buat para dewa, ya. Kita berikan kepada Tien, pada langit, gitu ya. Dan bagi mereka itu sebuah tradisi yang memang harus dilakukan. Ya. Ketika Pak Sumarlim tiba-tiba datang bilang, oh janganlah kita gantilah, jangan pakai itulah, nggak ada gunanya dibakar nanti habis malah ini ada pencemaran udara lah, ya apapun namanya. Dan mereka katakan bahwa selama ini saya fine-fine saja dengan melakukan itu. Kalau tidak melakukan itu, malah saya bangkrut gimana? Ketika saya tidak lakukan, saya nggak bisa makan, nggak bisa tidur gimana? Mereka malah stres kalau tidak melakukan itu. Jadi, butuh kebijaksanaan kita untuk melihat persoalan-persoalan tradisi ini. Ya. Contohlah ama akongnya, ya Mas, kalau masih punya ama akong. Ama akong masih bakar kincua-gincua. Ya, misalnya masih bakar uang kertas gitu. Terus minta kita, cucunya ini, Marling, cucu sini, beliin kincua-gincua. Terus cucunya bilang, Kong, jangan bakar uang, jangan bakar rumah, jangan bakar ini, pencemaran udara, go green. Sama Akong yang ngomong, berdebat. Akong, ya bisa, anak sekarang kan gitu kan, go green, oh jangan, bakar, Akongnya stres, cucu gua buhau, ya ini anak cucunya durhaka, kenapa? Kagak mau beliin kincua-gincua, gua nggak tenang, iya. Sama akong, nenek, papa gua di sana ya, itu nggak tenang karena tahun ini nggak dibakar kincua gara-gara cucu gua. Kita yang dikutuk-kutuk gara-gara itu. Kenapa? Karena akong kita masih membutuhkan itu. Ya, mereka masih merasa nyaman dengan tradisi dan ketika mereka tidak lakukan malah nggak nyaman. Jadi kita tidak bisa memaksa, yang kemarin saya katakan di dalam seminar itu bahwa kita tidak bisa memaksa orang lain naik kelas dengan segera. Orang naik kelas kan butuh belajar, butuh proses kan. Tiba-tiba nggak dari SD langsung jadi SMA. Kan nggak mungkin tiba-tiba, oh SD ya, dan gua kasih ijazah langsung kamu ke SMA. Kan nggak ngerti dia SMA itu apa. Yang dibutuhkan adalah proses belajar. Dan proses ini berlangsung bertahun-tahun. Jadi, kalau kita bicara tentang tradisi Konghucu, maka mereka mengenal 3 alam, yaitu alam manusia, alam dewa, dan alam manusia, alam leluhur, dan alam dewa. Jadi manusia itu kalau meninggal bukan jadi binatang ke alam neraka dan seterusnya. Mereka mengenal bahwa alam manusia kalau sudah meninggal dia akan masuk ke alam leluhur. Nah, tinggal leluhur ini leluhur yang murni atau tidak, leluhur yang sudah sempurna atau tidak. Yang tidak sempurna, kalau yang sudah sempurna langsung ke leluhur. Makanya kalau dalam tradisi orang Tionghoa, ya selalu biasanya ada altar leluhur. Iya, kita masih lihat kan di rumah masih ada altar leluhur ya. Pak Sumarlim pernah tahu altar leluhur? Tahu, cuma saya sendiri nggak ada tradisi gitu juga udah. Kebetulan di rumah nggak ada tradisi gitu. Nah, ini saya mau sekalian nanya nih, leluhur itu kalau di tradisi itu setelah mereka meninggalkan ke alam leluhur, lalu bagaimana? Di end atau akan ada kelahiran lagi atau gimana itu? Wah, menarik nih. Ini bisa 3 jam nih. Kalau bahas ini kadang-kadang, wah rame seru. Apalagi kalau banyak nanya, itu seru banget ya. Nah, jadi kalau mereka mempercayai bahwa manusia lahir, ya ini dari Tien, ya kemudian semua makhluk yang meninggal, gitu ya, manusia meninggal, semua manusia meninggal itu akan masuk ke leluhur, alam leluhur, dan itu di end, selesai. Nah, leluhur ini ya itu akan melindungi, melihat, memperhatikan, memonitor, ada CCTV-nya terhadap semua anak cucu keturunan-keturunannya. Ya, jadi mereka itu masih eksis, ada di dekat-dekat kita. Oke. Jadi kalau misalnya kita lihat orang, contoh papa saya itu sangat mempercayai, masih tradisi sekali. Jadi kalau misalnya ada masalah gitu ya, papa saya kita ada altar Kuan Im, ya, altar Buddha ada. Tapi ada koko yang paling besar masih ada altar leluhur ya. Ya, oke. Sebelum itu saya
Saya jelaskan tentang altar leluhur dulu. Altar leluhur ini adalah sebuah altar yang sangat penting bagi orang Chinese ya. Karena altar leluhur ini nanti di sana berisi leluhur kita ya. Nah, Akong Ama dan seterusnya itu tertulis di sana. Ya, itu diwariskan ya. Altar leluhur ini diwariskan hanya kepada anak cowok. Anak cewek nggak boleh. Hanya kepada anak cowok putra tertua. Ya. Jadi mengapa orang Chinese sangat mementingkan punya putra? Ya, dua. Yang pertama, untuk mempertahankan marga. Karena anak cewek tidak memegang marga. Nanti anaknya kan ikut papa. Yang kedua, untuk mempertahankan tradisi altar leluhur. Ya. Nah, jadi dua hal ini penting banget. Karena altar leluhur ini menjadi sebuah simbol. Ajaran Konghucu sangat mementingkan yang namanya penghormatan terhadap leluhur. Ya. Jadi leluhur ini, kalau ada altar leluhur, nanti pada saat hari kematian leluhur, misalnya engkong atau apa, itu ada meja, taruh di depan, kemudian dikasih makanan-makanan. Ya, cote namanya. Ya. Mengingat kembali leluhur-leluhur kita. Jadi ada persembahan yang dilakukan secara rutin di sana. Termasuk Cengbeng, termasuk Imlek, sebelum Imlek juga iya dilakukan itu. Itu penting banget bagi masyarakat Tionghoa. Ya, leluhur ini penting banget. Nah, dan yang menarik adalah bahwa ketika seperti papa saya saja contohnya, ketika ada masalah gitu ya, yang aduh saya stres banget, risau banget gitu ya, yang nggak bisa dipecahkan dengan logika dan nggak bisa dipecahkan dengan pemikiran sendiri, maka papa saya itu pasang hiyo di depan altar leluhur. Dia mengadu kepada leluhur. Ya. Believe it or not ya, percaya atau tidak, kadang-kadang papa saya dapat mimpi dari amanya lah. Ama saya sangat sayang sama papa saya gitu ya. Nah, papa saya merasa setiap kali kalau ada masalah, nanti dia udah pasang hiyo di altar leluhur. Nah, nanti amanya datang, ama dari papa saya. Gitu. Berarti kalau ama dari papa saya, lama ya, mama itu datang gitu, akan kasih petunjuk. Believe it or not. Ya nggak percaya ya, masa sih? Ini kan puyeng kan? Emang ama kelihatan datang, kagak kelihatan. Wah juga nggak tahu. Tapi bagi papa saya itu sesuatu yang nyata, real gitu. Jadi bagaimana kita mengatakan ya dan tidak dengan sesuatu yang sangat imajiner, ya. Dan mereka meyakini itu. Jadi leluhur ini yang sudah meninggal, ya. Kalau yang sudah murni, ya dia akan berada pada satu posisi yang stabil. Dan di sana itu ada tatanan masyarakat yang dipercaya juga. Di sana ada tempat tinggalnya, ada pemerintahannya, ada pengatur yang ngatur segala macam, ya. Sehingga mereka kalau kadang-kadang dikasih mimpi, "Oh, Mali, engkau nggak punya rumah." Ya, kira-kira nih, ya, Smarlin, engkau minta rumah, bakarin nggak? Bakarin rumah buat engkau nggak? Kira-kira, kalau dapat mimpi nih. Iyalah, ada beberapa kali saudara juga gitu. Jadi, apalagi biasa deket-deket musim-musim sembayang itu hari besar kan, mimpin baju, celana, sepatu, kayak gitu, pakaian. Nah, biasa ada, kadang dimimpin gitu. Ya, ada. Tapi kalau saya memang, kalau hari-hari kayak, ya biasalah hari-hari tradisi ini, pasti ada sembayang juga. Sembayang leluhur gitu ada. Kalau kita bilang nih Pak Marlin, engkong datang minta rumah, bakarin nggak? Nggak tahu ada versi mininya nggak ya, kalau versi besar kayaknya. Tapi nggak tahu sih. Oke, ya Pak Sumarlin nggak bakar sih. Hari kedua, engkong datang lagi mulai galak nih. Malim, gua minta rumah, bakar nggak? Kalau masih mampu melakukan bolehlah. Nah, Nah, jadi ya banyak selama nothing tulus kan tidak merugikan orang lain dan tidak merugikan diri sendiri. Kalau dari Buddha kan ngajarinnya kadang begitu ya kan? ya. Perbuatannya begitu. Oke, jadi banyak umat
ketika saya ceramah ini, kadang-kadang ramai nih umat saya tanya ini bisa ketawa ngakak gitu. Ada yang enggak, Buddhis nggak boleh ngajarin gini, ada ya rame. Gitu. Jadi kadang-kadang kalau saya seneng kadang-kadang offline ya, offline tuh bisa lucu banget gitu ya cerita tentang ini. Kemudian kalau kita ketemu masalah seperti ini ya, engkong datang kasih mimpi, kemudian minta bakarin rumah, bakarin apa gitu ya, mau dibakarin nggak? Ini banyak pertanyaan yang tidak semua umat Buddha memahami dan mengerti jawaban ini. Ya, bagi umat Buddha yang dalam tanda kutip fanatik gitu ya, tidak mau melihat lagi tradisi, mereka katakan tidak. Ya, ada satu cerita menarik. Ya, ini kebetulan cerita nyata ya, cerita nyata. Saya kebetulan juga ada satu umat datang. Ya, dia bilang gini, ya, saya mau ngobrol tentang tradisi ini. Sesudah kebaktian, sesudah ceramah dia datang. Saya didatangi oleh papanya teman saya malam. Maksudnya bukan didatangi beneran, kalau didatangi beneran mah pingsan. Mimpi ya, dimimpiin ya, bukan didatangin. Ya, dimimpi. Mimpi itu temennya papa saya datang. Mimpi kasih ke saya. Saya kan dulu punya teman baik ya. Teman baik saya, papanya datang ke saya. Saya bilang, ngapain? Dia lagi susah sekarang, minta dibakarin uang sama rumah. Loh, kenapa tidak mimpi ke anaknya aja? Kenapa ke kamu? Saya sudah ketemu anaknya juga tahu dimimpiin. Tapi anaknya sekarang sudah pindah agama. Oh, dia tidak percaya lagi. Oh, saya bilang cuman oh. Jadi sekarang bagaimana, Romo? Dia bilang, ya kan anaknya nggak mau percaya lagi, ya namanya anak udah pindah agama, mana mau kayak gituan lagi, gitu kan. Nah, sekarang datangnya ke saya bilang bakarin aja. Terus, ya bakarin atas nama anak-anaknya, intinya, yuk bakar aja. Ya, dia dibakar dan selesai masalah. Terus bagaimana penjelasan menurut agama Buddha? Nah, ini kan pertanyaannya menarik ini, ya kan? Pertanyaannya, menurut penjelasan agama Buddha boleh nggak? Ya, oke, simple, sederhana. Contoh misalnya, ya, ada satu orang dari kecil nih, ya, orang ini ngikutin sebuah tradisi atau ngikutin sebuah kebiasaan dari orang tuanya. Dari kecil anak ini dikasih tahu, nanti ya kamu kalau sudah besar, kamu sudah punya anak cucu, suatu hari nanti kalau kamu mau meninggal, sebelum meninggal kamu harus minta yang namanya rumah. Kalau kamu nggak minta rumah, nanti kamu di sana, kamu tidak bisa punya rumah, nggak punya rumah, kamu jadi gelandangan loh. Oh, anak ini kan takut. Ya, sekali, dua kali, tiga kali diomongin, masuklah ke alam bawah sadar. Si anak ini tumbuh dewasa, ya sudah married, sudah ini segala macam, dan dia selalu ingat apa? Nanti sebelum meninggal saya harus minta rumah. Jangan lupa minta rumah dibakar. Kenapa? Karena kalau enggak ntar saya jadi gelandangan di sana. Kan gitu ceritanya. Ya kan? Menjelang tua dia orang ini tiba-tiba sakit, stroke misalnya, nggak bisa ngomong. Orang kagak ngerti orang stroke ngomong apa. Dia ngomong, dia emosi. Yang dengar juga emosi juga kan? Karena nggak paham apa yang dia katakan. Nah, ketika dia mau katakan bahwa nanti ya sebelum meninggal, habis meninggal nanti kalian jangan lupa ya kasih aku rumah ya. Tapi kan dia nggak sempat ngomongin. Anak cucunya sudah melupakan itu, bahkan yang mungkin pas meninggalnya mau bersujud aja kagak mau lagi anaknya. Jangankan bakar rumah, bakar nyawa kagak mau dah. Ya kan gitu. Ya, orang ini meninggal dengan kondisi masih banyak kemelekatan kan. Salah satunya kemelekatan terhadap keinginan untuk mendapatkan rumah, dibakar. Setuju ya? Kalau dalam agama Buddha, orang ini bisa terlahir menjadi peta tidak? Jadi peta. Alam peta. Iya, masih penuh kemelekatan. Hantu. Nah, apa yang mengganjal di hantu ini? Mengapa dia jadi hantu? Karena dia masih memiliki keinginan yang belum tercapai. Dia masih memiliki kemelekatan terhadap rumah itu. Ya. Ketika dia minta rumah ke anaknya cuekin, ke semua cuekin, sedih dia. Peta ini sedih.
Ya. Oh iya, anak gue punya temen nih. Teman baiknya namanya Sumarlim. Nah, Sumarlim masih percaya mudah-mudahan. Nah, datanglah dia kepada Sumarlim. Pak Lim, ya ini temennya si Amir nih, ya. Amir, papanya Amir nih. Ya, Pak Karin dong, uang kertas sama rumah susah di sini. Nah, bisa jadi peta itu meminta pertolongan kepada orang yang dia kenal. Ya, di dalam Tiro Kuda Sutta juga kita lihat bahwa mereka, ya, para leluhur, para peta itu berada di dinding-dinding rumah, di perempatan jalan, di mana-mana, menunggu ditolong. Mereka ditolong apa? Kalau mereka bisa berbahagia, keinginan mereka tercapai, mereka akan bebas. Keinginannya cuma ingin rumah, karena kemelekatan terhadap keinginan rumah itu tertanam di dalam alam bawah sadar mereka. Itu melekat terus. Jadi saya katakan kepada umat ini, ya, yang tadi Pak Sumarlim katakan betul. Kita tidak merugikan orang lain, kita mampu, kita bakar bukan untuk mempercayai tradisi itu. Kalau kamu nggak percaya, fine. Tetapi untuk menolong makhluk ini terbebas dari kemelekatan dia. Dia tahu rumah sudah dibakar untuk dia. Plong nggak makhluk ini? Lepas nggak kemelekatannya? Bisa nggak dia terbebas dari alam peta? Bisa jadi. Jadi kita menolong dengan karuna, belas kasih kita, menolong dia. Tapi banyak sekali ajaran-ajaran yang setelah pindah agama tidak punya lagi namanya compassion. Itu yang saya sayangkan. Ya. Sebaik apapun gitu ya. Tapi kalau orang kehilangan compassion-nya, sudah kehilangan belas kasihnya, bahkan kepada leluhur orang tua, dan dia nggak orang tua udah meninggal, leluhur udah meninggal, push, udah di sana, bukan di sini lagi. Kadang-kadang kita kasihan melihat mereka. Ajaran yang tidak cukup memberikan pengetahuan tentang belas kasih gitu ya. Nah, penjelasan Budi sangat simpel sebetulnya, bahwa banyak sekali makhluk-makhluk peta di luar sana yang membutuhkan pertolongan kita. Kalau kita sendiri tidak memahami ini, kita cuek, ya mereka mau ditolong oleh siapa? Dan satu hal yang penting bahwa ketika kita menolong, di dalam Tiro Kuda Sutta dijelaskan bahwa yang bisa menolong adalah orang yang punya kerabat, mempunyai kekerabatan dengan orang-orang tersebut, atau leluhur-leluhur tersebut, atau peta-peta tersebut. Ya. Nah, pertanyaan tadi Pak Sumarlim belum selesai nih. Nah, makanya satu pertanyaan bisa 3 jam jawabannya. Ya, kalau tetap tradisi ini kadang-kadang ada seri 1, seri 2, seri 3 ini. Ya, leluhur ini tadi pertanyaan satu kan, ini baru sekilas udah nyambung kemana-mana. Banyak sekali pembahasan. Menarik sih. Uh, uh, Leluhur ini setelah meninggal ya, dia masuk ke alam leluhur, ya. Leluhur. Leluhur ini masih dibagi lagi. Nggak sesederhana yang kita bayangkan, oh jadi leluhur udah selesai. Kagak. Leluhur ini masih ada yang murni, ada yang tidak murni. Nah, alam manusia ini alam yang pernah kenal namanya yin yang, tahu ya, yin yang. Nah, yin yang, yin itu yang kalau lambangnya negatif ya, kalau negatif, kalau yang itu positif ya. Di dunia ini ada dua keseimbangan ya, dualisme ya, ada benar salah, besar kecil, kaya miskin. Nah, itu namanya yin yang. Ya. Dua-dua ini saling apa namanya? Saling berkaitan. Ya, saling berkaitan. Oke, sebentar ya. Saya 30 detik ya. Saya off dulu ya. Saya ada yang perlu saya beresin sebentar. 30 detik sebentar. Saya off dulu suaranya.
Oke, kita lanjutkan lagi ya. Ya, ini masih ada ya semua ya, hadir ya. Oke, jadi ketika kita melihat bahwa leluhur itu masih ada terbagi dua lagi. Leluhur yang murni dan tidak murni. Yang murni dan tidak murni maksudnya bagaimana? Kalau yang sudah fine, sudah beres semua masalahnya, dia akan masuk ke alam leluhur yang sudah clear. Ya. Tapi kalau yang belum, masih punya masalah, yang matinya penasaran, yang pokoknya yang aneh-aneh gitu ya, yang tidak normal, meninggalnya tidak normal, atau tadi yang masih punya banyak keinginan, yang belum, kita bilang jadi hantu penasaran lah gitu ya. Nah, jadi di sana mereka masuk ke alam yang namanya yin yang belum murni. Mereka jadi hantu gentayangan. Ya. Nah, hantu gentayangan ini sendiri, ya butuh, mereka akan masuk ke satu kayak penjara, dalam tanda kutip ya, alam atau penjara atau disebut sebagai nerakanya lah gitu ya. Bukan alam antara lah, kita bilang alam antara. Nah, itu dijaga. Jadi alam antara ini dijaga oleh penjaga, ya, penjaga alam antara. Ya. Di mana setahun sekali leluhur-leluhur kita yang masih belum murni pada saat peralihan yang ke yin, nah ini mesti ngomong panjang lebar ini. Di Tiongkok ada 4 musim, 4 musim. Iya, langsung cepat aja deh. Musim semi, musim semi sekarang kan, musim semi, musim semi, musim panas, musim gugur, musim dingin. Ya, musim semi dan panas itu mewakili yang, musim gugur dan musim dingin itu mewakili yin, yang. Ya, peralihan dari musim dingin, ya musim yang yin, ya yin menjadi yang, itu yang kita rayakan sebagai Imlek. Meriah semuanya. Ya, nggak boleh ada yang jelek-jelek karena masuk ke yang. Semangat. Merah semua di mana-mana. Tapi nanti ketika terjadi perubahan dari yang menjadi yin, jadi bulan ke-6 masuk ke bulan ke-7. Ya, di sanalah yang kita kenal sebagai, nanti kita akan kenal sebagai tradisi Qigui atau tradisi Ulambana atau Choko atau Choutu. Nah, itu tradisi di mana leluhur-leluhur kita di alam yin yang belum murni dihantar menuju ke alam yin yang murni. Pada saat peralihan dari yang menuju yin, maka leluhur kita pada 1 bulan, bulan ke-7, dibebaskan guna kembali ke rumah keturunannya atau ke rumah kerabatnya masing-masing. Nanti kerabatnya membacakan doa, mempersembahkan jasa, mereka dikasih makan, dikasih penghiburan, dan seterusnya. Dan mereka yang memenuhi, kalau sudah memenuhi waktunya, atau sudah puas, atau sudah oke, gitu ya, mereka dihantar menuju kepada alam yin yang murni. Makanya di kelenteng-kelenteng, mungkin kalau teman-teman yang masih ingat, yang masih menjalankan tradisi, itu ada upacara-upacara penghantaran arwah, di mana nanti nama-nama arwah, ya nama-nama leluhur gitu ya, selama biasanya 15 hari ya, ada yang kadang sampai 1 bulan, ada yang sampai 15 hari, 15 hari biasanya didoakan, kemudian nanti hari ke-15 pada saat Qigui Mua, bulan 7 penanggalan Imlek tanggal 15-nya secara bersama-sama, nama-namanya dimasukkan ditusuk ke kapal. Ya, kapal, nanti kapalnya dibakar. Ya. Oke. Nah, kapal ini adalah lambang bagaimana leluhur kita dihantar menuju ke lautan. Ya. Nah, nanti di sepanjang jalan dipasanginlah lampion atau lilin, atau itu apa namanya, tenglong ya, apa namanya, lampion-lampion yang taruh di air. Ya, nanti itu lambang, artinya di sepanjang perjalanan dikasih penerangan.
Ya. Kenapa mesti pakai kapal? Kenapa yang dibakar kapal? Kira-kira Pak Supardim tahu nggak? Kurang tahu juga. Cuma biasa dulu sering kalau pepatah-pepatah yang Cina itu kan menyeberanglah ke pantai seberang biasa. Apa ada hubungan dengan itu? Ya, karena dulu belum ada pesawat terbang ya. Kalau ada pesawat terbang mungkin lebih cepat kali ya. Jadi ya kapal. Ya kan? Oke. Jadi kenapa dibakar kapalnya? Nah, kira-kira tahu nggak? Karena kan di alam lain, bukan di alam sini. Oh iya, karena Tiki JNE nggak mau terima pengiriman sampai ke alam leluhur. Ya, nanti kurirnya bisa kirim nggak bisa balik ya. Susah baliknya. Nah, bakar api. Api digunakan dari zaman dulu. Ya, api kalau kita bakar sesuatu, dia akan naik ke atas. Di sini kan sisanya, ya abunya, kapal isinya semua sudah naik ke atas. Uang yang dibakar di sini, iya, iya. Ya, jadi api itu Tiki JNE-nya lah ya. Bagaimana dia naikin kiriman kita naik ke alam leluhur. Nah, kalau sudah dikirim semuanya, leluhur kita sudah oke, fine ya, leluhur yang bisa diseberangkan, mereka akan masuk ke alam yang murni. Nah, jadilah leluhur murni. Yang belum, masuk lagi ke, dijaga lagi, masuk ke alam antara lagi, nanti tunggu tahun depan baru dibebaskan lagi. Jadi mereka pada bulan ke-7, ya, selama bulan ke-7 mereka dibebaskan. Jadi bagi mereka yang indigo, ya ini percaya tidak percaya, ada satu umat indigo di vihara gitu ya. Pada bulan ke-7 dia tidak berani keluar dari rumah. Ya. Jadi kenapa saya tanya? Dia bilang sesak, penuh sesak. Apanya? Ya itu makhluk-makhluk itu. Di jalan, di mana-mana penuh sesak. Jadi itu pada saat bulan ke-7 itu believe it or not ya. Sepanjang jalan, di sepanjang persimpangan, di mana-mana gitu ya. Itu makhluk-makhluk peta itu banyak banget pada bulan ke-7. Ya. Makanya di kelenteng-kelenteng kan ada tradisi Joko kan, sembahyang rebutan. Ya, makanannya dilempar-lempar gitu kan. Habis kebaktian, makanannya dilempar. Nah, dilempar kepada siapa? Kepada makhluk-makhluk itu. Ya, tapi yang rebutan kan bukan hanya makhluk yang peta. Banyak juga anak-anak kecil manusia juga ikutan rebutan kan. Ingat nggak waktu kecil? Lempar buah cepat pakai baju, tek, tampung. Yang rebutan tuh yang tampak maupun tidak tampak. Rebutan juga semua. Ya. Jadi manusia yang jadi peta juga banyak. Belum mati udah jadi peta manusia. Banyak yang serakah, itu banyak banget kan. Peta itu dalam pengertian makhluk-makhluk yang menderita, mereka butuh sekali ya dibantu. Ya. Nah jadi itu bicara tentang alam leluhur, kemudian ada alam dewa. Kalau leluhur-leluhur yang memiliki apa namanya jasa besar bagi negara, bangsa, masyarakat, ya, itu bukan ke leluhur, tapi naik satu step lagi menuju ke alam dewa. Jadi dewa itu adalah manusia-manusia atau leluhur kita yang punya jasa besar gitu, ya. Kemudian mereka dihargai masyarakat, mereka dihargai oleh orang, kemudian dipai-pai gitu ya, di apa namanya, dihormati, maka mereka masuk ke alam dewa. Jadi dewanya mereka ya dewa yang beda dengan Buddhis gitu. Kalau Buddhis kan 6 alam dewa, ya kemudian bisa turun naik lagi, belum sempurna. Kalau di sana ya dewa ya sudah stabil. Leluhur yang sudah meninggal ya sudah stabil. Ya, jadi beda banget. Ya, jadi ajarannya beda banget. Nah, tetapi kalau kita bicara tentang mana yang benar, mana yang salah, jangan dipertentangkan. Puyeng. Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Namanya juga masing-masing tradisi kok. Ya, semuanya baik lah. Ya. Mungkin kita tanya jawab ya. Kalau mau dijelaskan panjang banget. Tradisi dan Buddhis ini panjang banget. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau bertanya biar topik kita lebih berkembang. Silakan. Saya kembalikan ke hostnya dulu ya. Apa yang ingin ditanyakan? Silakan. Oke, silakan. Mungkin teman-teman di Budayana Center Bali.
Ayo, ini seru nih tentang tradisi leluhur. Dari Pak Sumarlim ada pertanyaan lagi? Boleh. Teman-teman lain mungkin masih bingung, apalagi yang muda-muda, mau nanya apa, dari tadi ngomongnya Oppo. Gitu. Mereka juga bingung kadang-kadang. Oke, ada pertanyaan ini, katanya kalau orang yang meninggal terus pakai gigi palsu, dan gigi palsunya nggak dicopot, katanya bisa berdampak kepada orang lain atau keluarga atau kerabat gitu. ini pertanyaannya yang simple tapi menarik banget gitu ya. Kalau orang tua ditanya ya, misalnya papa saya gitu, jangankan itu gitu ya, ketika meninggal gitu, seorang yang meninggal gitu, tanggal meninggalnya saja jadi problem. Jangankan ini, tanggalnya jelek atau bagus, itu saja udah mulai dari sana dulu, jangankan gigi dulu gitu. Hari, tanggal, waktu, wah meninggalnya pada hari, jam, ini jam kelinci, harinya hari misalnya babi, bulannya bulan harimau. Nah, bingung nggak? Apalagi hubungannya sama harimau sama kelinci sama babi gitu. Oh, itu semua ada. Jadi hari, jam, waktu semua mewakili sio, dan sio itu punya elemen-elemen. Ya, ada 5 elemen. Ya. Oh, ini yang meninggal sionya sio kuda. Ciong ini. Ha, kita anak muda, udah mumet nih. Nah, ini tambah satu lagi kerutan. Ngomong opo ini. Semua tradisi-tradisi itu punya petata petiti yang banyak banget. Ya, kalau bagi Bapak Ibu teman-teman, hari, waktu, ya, termasuk nanti dia pakainya apa, itu semua ada. Cuman kembali lagi, bagi yang percaya fine. Ya. Bagi yang percaya oke deh. Tapi bagi yang tidak percaya, ya juga merasa bahwa itu lucu. Tapi bagi yang percaya, benar, ya, bukan gigi palsu saja, ya, bahkan di kantong itu mesti diisi apa saja mesti ada, ya, bagi yang meninggal, ya, taruh apa, itu banyak banget lah. Kalau kita mau ikuti semua, mah mungkin ada sampai kalau ditulis buku, mah bukunya tebal, standarisasinya gitu ya. Akan tetapi kembali lagi, ini kembali kepada kita semua, apakah kita meyakini itu atau tidak sih? Iya. Karena terlalu banyak ya, kalau kita bicara tentang gigi palsu, masukin ke sana, ya, apakah itu bagus atau tidak? Memang sangat sulit ya dicerna dengan pikiran kita, ya, logika kita itu sangat sulit dicerna ya. Ada yang masukin koin ke bajunya supaya dia pas nyebrang nanti ada koin untuk bayar gitu kan. Kita mikir-mikir, emang di alam akhirat ada namanya pintu tol, mesti pakai tol, jangan-jangan pakai tol cut ya. Kemudian ada juga kalau sembahyang, kalau tradisi itu mesti ada semangka kan, semangka nanti kalau dia mau keluar dari biasa di rumah gitu ya, di rumah atau di rumah duka gitu kan. Nah, kalau yang masih tradisi ada semangka sebelum jenazahnya keluar dari rumah atau keluar dari rumah duka, nanti semangkanya mesti dibanting di depan rumah, jedar, hancurin. Semangkanya mesti hancurin. Apa maknanya? Saya tanya apa maknanya? Orang tua bilang itu di depan rumah itu ada yang jaga, itu yang setan neraka itu ya, Gutau Baby yang pakai baju putih baju hitam, tahu ya? Baju hitam dia, mereka lagi nungguin ini di depan rumah. Jadi begitu jenazahnya keluar, mereka langsung mau ambil, ya, bawa ke neraka. Nah, terus mereka kan nunggu di luar kan seharian kan kehausan, ya kan? Jadi pas jenazah mau keluar, cepat-cepat lempar dulu semangka, jeder, wah dapat semangka, mereka jongkok makan semangka,
Nah, pas mereka jongkok makan semangka, jenazahnya lewat. Kagak bisa diambil. Nah, terus logika kita di mana? Kasih tahu anak muda diketawain. Tapi orang tua percaya. Mau gimana? Kalau kita mau bahas yang detail-detail gitu, wah, banyak banget. Banyaknya nggak habis-habis. Nah, di sepanjang perjalanan menuju ke kuburan, ya itu harus dilemparkan kimchua-kimchua kan? Betul kan? Nah, supaya nyogok kiri kanan supaya enggak apa namanya enggak biar lancar gitu kan sepanjang perjalanan lempar kimchua kan. Nah, kimchua kim itu emas, gin itu perak. Emas ini biasanya diberikan kepada dewa, ya. Gin itu perak itu biasa diberikan kepada leluhur atau alam-alam rendah, ya, setan-setan gentayangan. Nah, ini adalah tradisi dan ada masyarakat masih mempercayai. Tapi kalau kita lihat makin lama ya makin luntur. Anak-anak kita mana tahu lagi mengenal itu semua. Ya, kita ketawa-ketawa ngakak cerita ini, anak-anak bengong. Tadi saya bilang, anak kita mungkin sudah tidak mengetahui hal ini. Tapi ya fine, bagi yang masih mempercayai ya kita hormati. Artinya mereka masih memiliki tradisi itu ya fine loh. Kita nggak bisa hilangkan itu dari kehidupan mereka. Setelah nanti mereka meninggal dan mereka tidak lagi melakukan itu, mungkin anak cucu kita udah lupakan juga kan tradisi itu. Ya udah habis meninggal, apalagi anaknya udah pindah agama, wah mumet lagi, udah bakar udah selesai, buang, ngapain lagi habisin uang buat pergi ke rumah abu yang repot tiap tahun mesti datang, buang buang ke laut, selesai, game over. Jadi sangat tergantung sih ya pada hal-hal. Orang masih percaya, saya hormati. Kalau sudah tidak percaya ya sudah, fine juga gitu. Ya itu banyak sekali, itu bukan hanya kalau kita bahas kenapa, itu alasannya lucu-lucu lah gitu ya, alasannya lucu-lucu gitu. Kira-kira begitu sih. Oke, mungkin teman-teman di Zoom ada yang mau bertanya, silakan, atau di Budayana Center. Ada Jeki. Oke. Namo Buddhaya, Romo. Namo Buddhaya. Iya, Romo, ini kalau dulu di keluarga saya, mama gitu kan, waktu kami masih kecil-kecil tuh kadang pas sembahyang leluhur gitu, kita masih kecil-kecil diajakin, ayo ini sembahyang kakek nenek, buyut juga. Nah, kemudian ada satu fenomena waktu itu, datang kupu-kupu besar gitu, yang memang kupu-kupunya jarang kita temui, yang bentuknya tidak umum gitu, terus datang hinggap di tempat altar gitu lah. Kemudian mama nyeletuk, oh itu leluhur kita datang gitu. Nah itu penjelasannya kok secara Buddhis gimana ya Romo? Terima kasih. Menarik ya, lucu sih. Believe it or not, ya. Kadang-kadang banyak hal yang tidak bisa dijelaskan secara logika. Bisa jadi leluhur kita terlahir jadi kupu-kupu, datang mengunjungi keluarganya. Oh mungkin juga, ya karena kita kan tidak bisa melihat makhluk ini sebenarnya berasal dari alam mana. Ya. Tetapi kita harus memahami bahwa yang tidak terlihat belum tentu tidak ada. Itu yang penting ya. Jangan mengatakan, oh saya nggak bisa ngelihat ini, nggak mungkin ada. Jangan, ya, jangan takabur. Artinya banyak sekali hal-hal fenomena di dunia ini yang tidak bisa dipahami dengan akal logika manusia. Ya. Bisa jadi itu sign, tanda. Ya, leluhur-leluhur kita, ya ada energi mereka yang datang. Ya, pas kebetulan ada kupu-kupu yang lewat di sana, ya kupu-kupunya dengan energi leluhur kita atau mereka di alam. Karena gini, kalau terlalu di alam peta ya, misalnya kita bilang alam peta saja, jangan bilang alam dewa ya. Alam peta saja, itu mereka bisa bersalin rupa. Makhluk-makhluk di alam peta itu bersalin rupa. Jadi pernah nggak ikutin acara pemanggilan arwah? Ada yang pernah tahu? Nggak tahu ya? Kyo Singhun namanya. Ya, jadi leluhur kita dipanggil sama ada mediumnya, kemudian mau panggil siapa? Kakek atau nenek. Nanti kakek datang atau nenek datang, nanti suaranya mirip-mirip atau kebiasaan pengetahuan dia sama seperti kakek atau nenek kita atau orang tua kita yang sudah meninggal.
Ya, dia bisa mengikuti karakter, kebiasaan, pengetahuan yang dimiliki oleh makhluk tersebut. Jadi itu apakah benar? Atau misalnya ada medium datang, oh ini Kuan Kong datang, oh ini ada Kuan Im datang, apakah benar? Jadi dewa maupun makhluk-makhluk yang astral begitu ya, mereka bisa bersalin rupa dan menyerupai apa yang kita bayangkan. Ya, para dewa juga bisa. Bahkan peta-peta tertentu ya bisa melakukan itu. Ya, jadi ya kita nggak pernah tahu sih secara detail jelas pasti nggak. Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Ya, atau cuman kupu-kupu pas lewat saja juga bisa. Nah, apakah benar? Ya memang sulit kita buktikan dengan pengetahuan kita ya, karena kita sangat terbatas, mengetahui ini sangat terbatas ya. Bisa jadi para dewa datang mengirimkan sign, nggak boleh. Atau misalnya ya waktu itu ya tadi yang nanya siapa, Agnes ya nanya. Ya pernah nggak ketika sudah sembayang begitu kan biasanya pakai poi ya, siang poi. Nenek, kakek, aco, ama sudah datang, sudah makan belum? Kalau sudah oke, kasih siang poi. Ada nggak gitu? Tadi yang nanya siapa, Agnes ya? Halo. Boleh kasih mic-nya kita ngobrol. Siapa namanya? Ya, Agnes. Agnes, kira-kira ya pernah nggak kayak gitu? Pernah. Kemudian siang poinya tutup. Berarti belum selesai makan kan? Iya. Nah, dari makan dari jam 9, 10, 11, 12, jam 1. Bopoi terus. Berani nggak bongkar itu yang namanya altar? Berani nggak disimpan makanannya? Biasanya mereka tidak bongkar sih kalau belum. Sampai belum? Sampai jam 3 belum terus? Kira-kira dibongkar nggak? Tidak dibongkar. Sampai malam? Bingung.com. Iya. Biasanya panggil apa? Sini cucu kesayangan ama akong. Kamu yang minta kan gitu ya kira-kira ya. Iya. Suruh cucunya datang, iya. Cucunya langsung tung, jadi upoi. Sudah oke. Terus nanyanya, bener nggak? Ini pusing kan? Nanya siapa? Sesuatu yang sangat imajiner gitu loh. Sesuatu yang believe it or not, percaya tidak gitu. Ya kan? Belum tentu benar, belum tentu. Apakah poi itu betul-betul mewakili cerita itu, bahwa mereka belum pergi gitu ya, mereka masih makan, atau bagaimana? Nah ini kan kadang-kadang kita secara logika, kita selalu kebanyakan berpikir logika gitu, kebanyakan logika, kita bilang nggak mungkin. Nah, tapi kan banyak hal di dunia ini yang bukan hanya sekedar logika, non logik juga banyak ya. Jadi maksud saya adalah hal-hal seperti itu, fenomena seperti itu ada gitu. Dan apakah pasti 100% benar atau tidak ya, who knows, saya nggak tahu juga, tidak ada yang tahu gitu. Tapi itu memang real di masyarakat kita, tradisi memang mempercayai itu ya, ada kupu-kupu datang atau ada apa, nah, itu mereka mempercayai itu, dan ketika mereka masih nyaman dengan keyakinan kepercayaan seperti itu ya fine aja sih, bagi saya sih oke saja, kira-kira gitu ya Nas ya. Terima kasih Romo. Oke, mungkin satu lagi terakhir kalau ini ya, kali ya Romo ya. Boleh. Ada lagi? Namo Buddhaya, Romo. Siap. Memang kadang-kadang saya juga bingung, Romo, karena saya pun juga dari kecil ikut tradisi. Begitu sama suami, saya memang nggak ikut tradisi. Tapi di situ manfaat yang saya ambil cuma simpelnya supaya nggak bingung ya, Romo. Saya pikir gini, kita sembahyang tradisi satu, yang saya ambil itu karena bakti kita ya, bakti kita kepada leluhur. Terus kedua, kita memberi persembahan itu maksudnya kita ya memberi rezeki, ada rezeki sedikit kita berikan kepada leluhur, supaya pun keluarga kan dengan ada sembahyang gini kan berkumpul gitu loh Romo. Biasanya kan nggak bisa berkumpul, terus habis sembahyang kita bisa makan bersama, itu yang saya ambil yang positifnya. Tapi kalau yang masalah bakarnya pun saya juga masih bingung. Selama ini saya juga udah nggak ikut bakar-bakar. Tapi karena situasi di rumah orang tua mesti, di rumah besan pun mesti, tapi saya ikutin gitu loh. Karena saya pikir ambil positifnya aja.
disinilah kita maksudnya bakti kita karena ingat sama leluhur, ke satu. Kedua, kita bisa berkumpul, terus makan bersama, berdoa bersama, itu yang saya ambil. Terus masalah samseng yang saya ingat itu kan kalau kita di Medan itu sebenarnya ada artinya Romo. Yang saya tahu dulu kalau nggak salah kalau ayam itu, kenapa kita sembahyang ayam? Maksudnya itu leluhur mengatakan gini loh, kita itu harus seperti ayam, bangunnya pagi, nyari duit, jangan kayak babi. Babi itu males gitu loh. Jadi taunya istilahnya itu. Jadi makanya dikasih samseng supaya kita giat. Terus yang kalau masalah semangka, saya pernah dengar katanya supaya kita kalau pas udah orang leluhur yang meninggal ini keluar dari rumah, kalau bisa kita dalam satu keluarga itu jangan sampai pecah seperti semangka itu loh, jangan sampai putus hubungan yang saya tahu. Oke, sebentar Cimolek, mungkin sebentar dilanjutkan. Ini Romo Kolim sambungannya terputus. Halo. Oke. Internetnya putus Romo ya? Putus. Sebentar ya. Sebentar. Mendadak hilang ya? Iya, oke, sudah jelas. Oke. Oke, Cimolek boleh dilanjutkan? Ya, namun budaya Romo. Ya. Lanjut. Sorry, keputus tiba-tiba mendadak. Ya nggak apa-apa. Jadi sampai sekarang kadang-kadang saya juga mesti bakar kertas Romo. Jadi kayak Ya. mana? Karena saya bingung karena dari kecil itu saya udah terbawa gitu loh. Memang tapi nggak terlalu parah sih, nggak terlalu banyak. Terus kalau masalah bakar rumah, keluarga saya juga udah bisa ngikutin. Kan saya bilang gini, kalau menurut agama Buddha, kita bakar kertas itu kan membuang uang ya. Memang sih sebenarnya bakti, tapi kalau bisa kenapa nggak uang itu kita manfaatkan kepada keluarga kita yang susah, yang nggak mampu. Nah, ternyata koko saya semuanya pada terbuka gitu loh. Ya logika juga sih.
Jadi atas nama yang meninggal, saya bilang gitu. Jadi kita limpahkan jasanya kepada mereka. Jadi kemarin koko saya pas mau bakar-bakar rumah nggak jadi. Dia ikut seperti yang kami sarankan gitu loh. Cuman kalau tradisi sembayang, bakar kimcua gitu mesti dilakukan, Romo. Saya mesti Ya. ikutin. Soalnya gimana ya, bingung. Dari kecil udah dididik begitu. Terus sekarang saya masuk agama Buddha, memang logika yang diajarkan agama Buddha. Tapi saya nggak bisa, kalau di rumah sendiri saya bisa melakukannya. Tapi kalau pas keadaan di rumah keluarga, saya nggak bisa menolak gitu, Romo. Jadi kayaknya bentrok di hati. Jadi maksud saya, yang penting kita ambil positifnya. Yang ini kan kita maksudnya kan penghormatan kepada orang tua, leluhur. Jadi saya ikutin. Tapi waktu di rumah saya sendiri, saya nggak melakukan gitu, cuma paling yang pas tradisi, ada sembayangan tradisi, baru saya ikutin gitu aja. Ya, oke, fine ya. Ini bukan hanya tadi siapa namanya yang bertanya? Molek, Romo. Molek, ya. Bukan hanya masalah molek nih. Ya, kabar baiknya nih, yang ngalamin kayak gini banyak nih molek. Dia temennya banyak nih. Yang Buddhis ya, tapi bukan berbenturan, tapi masih berdampingan dengan tradisi-tradisi yang masih ada, terutama orang-orang tua kita atau saudara-saudara kita yang masih memegang tradisi dengan kita. Fine, tidak ada yang salah dengan itu semua. Bahkan saya pernah alami satu kasus waktu itu ceramah di Bogor ya, kemudian ada umat yang bertengkar, dua saudara ya, satu cicinya sama adik cowoknya. Jadi cicinya itu sudah ke vihara, kemudian setiap kali cengbeng, setiap kali sembayang, dia sembayangnya cai ya, vegetarian. Sedangkan adiknya setiap kali pergi sembayang kuburan, cengbeng, dan seterusnya tetap harus ada dagingnya. Nah, itu aja bertengkar ya, dua saudara yang at least harusnya kompak malah bertengkar untuk hal-hal seperti ini. Jadi ketika mereka katakan siapa yang benar, saya bilang tidak ada yang benar, tidak ada yang salah dalam hal ini. Kenapa? Karena masing-masing melihat dari sudut pandang berbeda. Ya, kalau kita bilang logika berpikir manusia ya tidak bisa nyampe ya. Contoh misalnya ya, engkong seumur umur nggak pernah makan vegetarian, lu kasih makan vegetarian, ntar malam datang kasih mimpi buruk, marah-marah, lu mau tanggung jawab nggak? Susah juga yang masak vegetarian. Kalau udah masuk ke logika pengandaian seperti itu, ya itu akan sulit ya, karena kita berdebat sesuatu yang tidak real, tidak nyata, dan tidak kelihatan. Ya, sebaliknya gitu. Sebaliknya bagi yang vegetarian, yang mempersembahkan vegetarian juga punya logika. Ya, daging itu bunuh. Misalnya contoh misalnya ya, kamu datang engkong, ya engkong suka makan ayam goreng ya. Selama hidupnya suka makan ayam goreng gitu misalnya ya. Terus Molek bilang ke saudara, ya saudara Molek bilang engkong suka makan ayam goreng nih ya. Itu ada ayam di belakang, saya potong kasih ke engkong makan ya. Nah, ini kan hari persembahan buat engkong suka makan ayam goreng ya. Hari ini engkong dikasih ayam goreng. Wah, harusnya happy kan. Tapi tengah malam tiba-tiba engkong datang marah-marah, ngomel-ngomel. Iya, malah caci maki. Iya. Terus misalnya Molek. Ya. Terus caci maki ke Molek. Kenapa? Caci maki engkong bilang kamu itu jadi cucu puhau ya. Betul-betul jahat. Oh, jahat. Tadi pagi kan udah dikasih makan ayam goreng buat engkong. Iya. Terus engkongnya bilang, enak aja lu kasih makan ayam goreng. Lu potong ayam goreng dari mana itu ayamnya? Dari belakang kita pelihara ayam. Engkong marah, dia bilang, lu tahu nggak engkong tuh? Ya ayam itu, engkong lahir jadi ayam. Nah, engkong lu potong, terus kasih makan engkong. Jadi engkong makan engkong ya, bukan makan ayam. Kalau di Buddhis penjelasannya, kita ngomong ke mereka, penjelasan begitu, masuk akal nggak? Bisa jadi, karena kita mengenal 31 alam. Engkong bisa lahir jadi ayam di belakang, yang di kandang belakang. Engkong lahir di sana, kemudian kita potong si ayamnya, si engkong, at least-nya si engkong, kemudian dipersembahkan buat engkong makan. Jadi betul ya, engkong makan engkong. Nah, terus ini mana yang benar, mana yang salah? Kan bingung jadinya. Ya.
Karena pengetahuan kebijaksanaan setiap orang berbeda-beda. Jadi kalau masih yang merasa nyaman dengan bakar, ya kebijaksanaannya masih di sana, terus kita nggak usah mempertentangkan mana yang benar, salah atau tidak. Kalau memang itu masih dibutuhkan, mereka masih membutuhkan itu. Bakar uang kertas, masih bakar rumah-rumahan, pasang lilin besar-besar, itu. Mereka masih membutuhkan itu, fine. Sambil yang tadi Molek bilang udah betul, pelan-pelan dikasih tahu, ya bahwa daripada ya bakar kimchua-ginchua, lebih baik kimchua-ginchua ini kita jadiin dana, kita pati dana, kita persembahkan dana atas nama leluhur, itu kan lebih bermanfaat. Sampai waktunya belum tentu langsung pertama kali langsung mereka terima, belum tentu. Mereka mesti memahami ini dulu pelan-pelan. Mungkin di tahun ketiga baru lakukan. Fine juga. Jadi naik kelasnya bertahap, ya. Pelan-pelan semua diharapkan naik kelas, tapi tidak bisa tiba-tiba semua naik kelas, ya kan? Nah, jadi tahapan-tahapan itu perlu kita lalui dan dibutuhkan kesabaran untuk mengedukasi atau memberitahukan kepada mereka secara bertahap. Dan itulah gunanya kita belajar Buddha Dharma. Bukan hanya mengatakan benar dan salah, tapi kita punya kebijaksanaan untuk memberitahukan kebenaran Dharma kepada orang lain dengan tahapan-tahapan yang dibutuhkan kesabaran dan telatenan, ya, kemauan kita untuk berbagi kepada mereka, ya. Jadi untuk Bu Molek tadi, apakah masih benar atau salah? Selama masih pengetahuan kebijaksanaan dan prinsip mereka masih di sana, ya tidak ada salahnya kita ikutin sambil kita beritahukan kepada mereka apa yang baik, apa yang buruk, apa yang benar, apa yang salah. Ketika mereka belum terima juga fine, belum waktunya mereka terima. Kalau mereka mau terima juga fine, berarti mereka sudah mulai memahami ini, ya. Jangan sampai kita memberitahukan kepada mereka dan mereka ketika mengikuti apa yang kita katakan mereka malah kontraproduktif. Contoh misalnya, ya, udah lu jangan bakar uang kertas. Ya, tengah malam dia didatangin engkong, digetok kepalanya sama engkong, jadi stres. Ya, gara-gara kita sarankan itu, kemudian dia merasa kepikiran, aduh, gua malam ini aduh, gara-gara si Molek gua nggak bakar uang kertas nih, gara-gara si Molek gua nggak bakar rumah nih, pasti engkong datang nih malam ini, pasti marah nih, ya. Malah dia jadi stres. So, apa manfaatnya? Kadang-kadang kita membuat orang lain menjadi menderita. Ya, butuh waktu proses, oke lah. Kali ini ya dia masih bakar, kita kasih tahu. Mungkin ya, masa tiap tahun lu bakar buat engkong, emang engkong mau jadi juragan rumah, mau kos-kosan di sana, bikin kos-kosan, banyak banget rumah, tiap tahun bakar rumah, nah, misalnya. Nah, mungkin bercanda-bercanda seperti itu. Mungkin tahun ini nggak usah bakar rumah deh, ya. Kita dananya kita berikan kepada orang yang butuh atau jadi butuh proses lah untuk itu, ya, dan dibutuhkan pengetahuan dan kesabaran kita juga untuk menjalani proses ini, dan tidak usah berdebat sampai panjang lebar, ya. Kadang-kadang ada umat yang merasa benar dan berdebat untuk itu, ya. Menurut saya sih, ya percuma lah. Anak SMA disuruh berdebat dengan anak SD gimana? Capek kan? Dua-duanya merasa dengan pengetahuan mereka yang berbeda, tentu akan punya kebenaran-kebenaran yang akan berbeda. Kira-kira begitu ya, Bu Molek, ya. Jalankan sambil berproses. Kira-kira begitu. Gimana? Ada lagi? Oke, baik. Mungkin sekian ya untuk sampai hari ini. Ya. Terima kasih Romo. Seru banget sebenarnya. Masih banyak pertanyaan sih. Saya sendiri masih banyak pertanyaan juga nih. Cuma mungkin jamnya juga sudah siang juga. Ya. Mungkin kita lanjut lagi lain kali ya. Ya, terima kasih untuk pertemuan kita hari ini. Saya berharap kita semua memiliki wawasan yang bertambah, ya, lebih terbuka dan lebih memahami makna dari tradisi dan ajaran Buddha, sehingga kita juga bisa memberitahukan kebenaran dan Dharma ini kepada orang lain, ya. Semoga kita semua maju di dalam Dharma, semoga kita semua berbahagia, dan semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Ya, selanjutnya kita